Halo Kak, halo Kak Titis, bisa dengar suara saya? Halo Kak,
Halo Kak, Halo, suara saya bisa terdengar? bisa, bisa, Bisa? bisa, bisa. Langsung saja ya, Kak. Eh, kan dalam rangka memperingati bulan bahasa ya. Jadi kita dari Raja YRI Pasundan ini bahas tentang bersatu sama bahasa dan sastra. Nah, saya mau nanya nih, eh, kegiatan Kak Titi sekarang itu apa sih? Oh, Kegiatan Kak Titis itu ya kegiatannya apa? kan sehari-hari Kak. Ya, Hmm, Kalau kegiatan sehari-hari sih lagi sibuk untuk persiapan PPL, terus sibuk di organisasi tentunya Kak. oh, iya, iya. Terus hobi kakak apa ya? Kalau boleh tahu, Kenapa? hobi kakak? Hobi saya jalan-jalan. Oh iya, hobinya jalan-jalan sama. Nah, kan Kak Titis jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia ya. Ya Kak. Kenapa sih Kak Titis kok tertarik pada jurusan itu kenapa? Jadi saya tertarik di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini karena memang awalnya saya juga suka ngarang. Dulu waktu zaman sekolah itu suka banget kayak ngarang-ngarang cerita kayak gitu Kak. Jadi karena punya guru bahasa Indonesia yang cara ngajarnya menarik sehingga saya ingin juga suatu saat menjadi guru bahasa Indonesia seperti beliau kayak gitu Kak. Jadi Oh, pas kuliah ambil bahasa Indonesia, alhamdulillahnya lolos di situ. Jadi dinikmati Kak. selama belajar bahasa Indonesia itu ada kesulitan nggak? Tentunya setiap bidang yang kita geluti mempunyai kesulitannya tersendiri, kesulitannya masing-masing. Tergantung bagaimana kita menghadapinya. Sama halnya dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini, kita harus mempelajari bagaimana agar kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian kita juga yang mungkin hobinya ke bagian sastra, kita juga dituntut untuk bagaimana bisa menulis sastra dengan baik, misalkan puisi, kita harus tulisnya kayak gimana. Bahasa Indonesia itu sebenarnya banyak yang berpikir bahwa bahasa Indonesia itu sebenarnya enggak, karena bahasa Indonesia itu kita belajar tentang analisis kesalahan berbahasa dan lain-lain sebagainya. Jadi rumit juga sih Kak, tapi kalau misalkan kita jalani dengan senang hati, pasti juga kita nikmati kayak gitu Kak. Oh, terus kalau menurut Kak Titis itu bahasa bahasa Indonesia sama sastra itu kaitannya itu erat banget kan ya Kak? Kaitan bahasa Indonesia dengan sastra ya Kak. Ya. Uh, Kalau untuk bahasa ya, bahasa itu kan kita ketahui bersama bahwa bahasa itu merupakan alat komunikasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah, sama halnya dengan para sastrawan, mereka uh, mengambil bahwa bahasa ini merupakan alat paling utama untuk melakukan atau untuk melaksanakan suatu karya sastra, karena bahasa ini merupakan jembatan. Kalau misalkan tidak ada bahasa yang mereka gunakan, maka tidak ada diciptakan kayak gitu. Karena ya misalkan puisi, cerpen, novel dan lain sebagainya itu ditulis dalam bahasa, kemudian mungkin ditambahkan
bahasa kiasan misalkan, agar sastra yang kita peroleh itu tidak monoton atau membosankan, sehingga para pembaca itu merasa senang ketika membaca sastra, hasil dari karya-karya kita sendiri kayak gitu. Jadi kaitan bahasa dengan sastra itu ya sangat penting, Kak. Misalkan kalau tanpa bahasa sastra. Iya, iya. Terus menurut Kak Titi sendiri itu, perkembangan sastra di Indonesia itu bagaimana sih, Kak? Kan sekarang lagi musim tuh lomba-lomba ini. Dan terus bagaimana suatu tulisan itu dibilang sebagai karya yang berbentuk sastra? Mana, Kak? Halo? Halo, iya, Kak. Saya ulangi ya. Menurut Kak Titis, bagaimana sih perkembangan sastra di Indonesia? Lalu, bagaimana suatu karya disebut sebagai karya sastra? Itu bagaimana menurut Kak Titis? Perkembangan karya sastra di Indonesia? Ya. Kalau untuk perkembangan karya sastra di Indonesia, itu karya sastra itu ada dua perkembangan, mulai dari periode lama dan juga periode baru. Jadi pada periode lama itu belum masuknya budaya barat di dalam karya sastra itu. Jadi sastra itu masih murni, artinya masih dari masyarakat lokal atau tradisional. Jadi sastra lama itu belum terdapat nama pengarang, kemudian ya biodata dari pengarang tersebut. Tapi kalau untuk karya sastra, perkembangan karya sastra modern atau periode baru, itu dia sudah mulai berkembang, mulai modern. Artinya ketika orang bersastra itu sudah tidak lagi memperhatikan cara-cara atau ketentuan-ketentuan yang harus diikuti seperti sastra lama. Jadi sastra modern itu sudah diketahui nama pengarangnya, sudah diketahui biografi dari pengarangnya, dan juga sudah lebih luas. Jadi orang lain ketika menulis sebuah karya sastra itu sudah lebih luas, malah sudah ada banyak referensi yang ditemukan. Kalau untuk karya sastra lama itu kan asli dari cerita rakyat atau dongeng-dongeng pada zaman dahulu kayak gitu, Kak. Jadi belum terdapat nama pengarangnya, tapi dari mulut ke kayak gitu, Kak. Kalau sekarang kan sudah lebih banyak melalui tulisan-tulisan dan akhirnya dibukukan kayak gitu. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana suatu karya itu disebut karya sastra? Kan banyak tuh sekarang yang nulis, terus lomba-lomba penulisan, terus acara-acara kepenulisan itu kan juga banyak. Nah, bagaimana sih suatu karya itu disebut karya sastra? Bagaimana suatu karya disebut karya sastra ya, Kak? Ya. Sebenarnya kalau karya sastra itu kan ada puisi, kemudian ada cerpen, ada novel, ada drama. Jadi karya sastra itu dia memiliki bahasa kiasan, ada gaya bahasa yang dipakai. Beda halnya dengan menulis esai misalkan. Kalau menulis esai itu belum dikata itu tidak termasuk dalam penulisan karya sastra. Kenapa? Karena dia tuh bentuk menulis karya ilmiah. Beda dengan kalau karya sastra itu kan penulisan non ilmiah ya. Jadi dia lebih kepada menggunakan bahasa kiasan dan juga gaya bahasa. Jadi dia ketika orang membaca itu seolah-olah pembaca juga merasakan apa yang dirasakan oleh pengarangnya. Jadi misalkan karya dari Kak Eza nih tentang kehidupan kesehariannya kakak. Nah, ketika saya membaca, saya sebagai pembaca, itu pasti saya akan merasakan apa yang Kak Eza rasakan melalui tulisan kakak itu. Kayak gitu, Kak.
Oh, berarti Jadi dia ada berarti bahasa kiasan atau ada gaya bahasa yang dipakai. kaidah-kaidahnya sendiri ya, Kak? Iya, dia lebih ya menggunakan bahasa kiasan atau bahasa indah. Jadi ketika orang membaca itu tidak monoton atau membosankan. Dan itu sering menggunakan cerita-cerita pada pengarang itu sendiri atau kejadian yang terjadi di sekitaran kita sehingga mungkin dibumbui dengan gaya-gaya bahasa yang menarik kayak gitu Kak. Mungkin dimasukin di dalam puisi atau cerita Iya. pendek atau dinovelkan atau bahkan didramakan kayak gitu Kak. Berarti kayak seperti cerita kehidupan kita gitu ya? Ya, itu termasuk di dalam cerita rakyat misalkan atau cerita pendek itu ya sih prosa, karya sastra prosa. Bagaimana sih Kak, Kakak memotivasi diri Kakak di jurusan Kakak sendiri itu? Terus buat motivasi Motivasi teman-teman agar terus berkarya itu bagaimana? karena saya sudah masuk di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sehingga saya juga harus menikmati bidang saya, harus bisa menjadikan bidang saya ini sebagai teman hidup saya atau hobi saya. Jadi misalkan ketika uh, kita sudah masuk di bidang yang kita geluti selama ini, apalagi sudah mau semester-semester akhir, ya kita harus tetap semangat, kemudian mencari teman-teman atau para sastrawan yang bisa memotivasi diri kita, karena banyak sekali karya-karya sastra yang bisa membantu kita gitu untuk memberikan semangat juga pada diri kita. Jadi apa ya, kita harus misalkan ketika kita senang menulis, kita ingin membuat karya kita untuk dibukukan, maka kita harus mencari teman-teman yang satu hobi dengan kita. Ketika kita sudah mau menulis, ya kita harus mencari suasana yang mendukung. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan inspirasi atau imajinasi atau ide, ya kita tuangkan di dalam buku misalkan atau di handphone kita. Kemudian nanti kita bisa mengembangkan lagi ide-ide kita itu menjadi sebuah tulisan. Kalau kita mau menjadi seorang penulis atau mau menjadi seorang sastrawan muda. Jadi kita banyak-banyak bergaul juga dengan orang yang sehobi dengan kita kayak gitu Kak. Dan harus bisa memotivasi diri kita sendiri, karena percuma ketika kita mendapatkan banyak motivasi dari luar tetapi kita tidak punya motivasi dalam diri kita sendiri, ya itu sama saja sih Kak. Kadang kita ketika mau mulai menulis, kita pasti ragu, ada sifat ragu dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa melangkah untuk maju kayak gitu. Tapi kalau kita berani untuk maju, ya apapun resikonya kita harus hadapi. Kemudian kalau masih awal, ya pasti ada kesalahan. Nah, kita belajar dari kesalahan itu, karena tidak mungkin semuanya instan kan Kak. Jadi ya yang terpenting menikmati prosesnya sih Kak. Berarti emang ya Kak, perlahan-lahan dari satu tingkat ke tingkat yang lain gitu kan? Perlahan, karena kita membutuhkan proses. Yang penting kita tidak Ya, boleh kata semangat gitu Kak, harus tetap berpikir positif kayak gitu, karena usaha yang keras tidak akan bisa mengkhianati hasil kayak gitu. Jadi hasil yang kita peroleh ya itu semua berawal dari kerja keras kita kayak gitu. berarti memang harus benar-benar menikmati proses gitu ya Kak? Ya, dan juga harus menikmati yang kita geluti, bidang yang kita geluti Kak. Kalau misalkan kita tidak menikmati bidang yang kita geluti, ya sama saja sih Kak. Kayak misalkan kita di tempat ini tapi kita tidak tahu tujuannya kita apa, kayak gitu Kak.
berarti memang harus fokus gitu ya Kak. Fokus kalau misalnya kita ingin jadi. Ya Kak? Halo Kak? Kan jadi seorang penulis berarti kita harus nulis terus nulis kayak gitu kan. Kalau kita hobinya nulis, ya kita juga harus memperbiasakan diri kita untuk menulis, Kak. Mulai dari mungkin ketika mendapati ide, ya kita mulai menulis. Mungkin satu bait atau satu kata atau satu kalimat. Nah, itu bakalan pasti akan dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Dan ketika kita mendapati sebuah ide atau imajinasi, maka segeralah untuk dituliskan dalam catatan-catatan kecil kita kayak gitu Kak. Kemudian mungkin lebih mencari lagi penulis-penulis yang menjadi apa ya motivasi kita, atau mungkin dia sebagai orang yang mungkin kita akan bakalan terinspirasi ketika membaca tulisan-tulisan beliau kayak gitu. Jadi harus banyak-banyak mencari apa ya lingkungan-lingkungan yang mendukung untuk apa ya menjadikan diri kita sebagai seorang penulis atau bahkan sastrawan muda kayak gitu. Apalagi sekarang kan banyak banget anak-anak muda yang sangat terinspirasi ya Kak, punya tulisan yang ya ketika dibaca ngena banget, atau bahkan ketika dibaca ngerasa tertampar banget gitu Kak. Yang penting kita jangan pernah apa ya merasa bahwa tulisan kita ini apa ya beda dengan orang lain, tapi kita ya berproses aja kita percaya diri untuk memulai jika kita ingin menjadi seorang penulis. Artinya kita harus bisa mendesak diri kita sih untuk terus melatih, karena ketika sudah terbiasa semua akan mudah kayak gitu Kak. Iya emang kan pertama memang susah ya Kak, tapi kalau sudah dibiasakan juga lama-lama ya terbiasa gitu. Ya benar Kak, yang bisa karena terbiasa kan Kak. Nah ya. Nah terus nih Kak mau tanya, kan berarti buat fokus kita itu kita cari lingkungan, motivasi, terutama motivasi bagi diri kita sendiri kan. Nah, terus selain itu juga membaca kan ya, Kak? Apa? Membaca juga penting kan buat kita berkarya pada sastra. Baca nggak penting. Kan membaca itu penting kan buat kita dalam berkarya. Ya Kak, ya tentunya membaca itu juga sangat penting, karena ketika kita berbicara tentang bahasa dan sastra Indonesia, itu ada 4 aspek yang harus kita ikuti, yaitu keterampilan membaca, kemudian keterampilan menulis, kemudian keterampilan menyimak, dan juga keterampilan apa ya berbicara. Ada 4 ya. Nah, jadi 4 aspek ini harus berjalan berdampingan gitu Kak, nggak boleh hanya satu. Nah, ketika kita mau menulis, ya tentunya kita juga harus membaca sastra dari luar atau sastra orang lain. Kenapa? Karena sastra kita atau hasil karya kita bakalan dibaca juga dengan orang lain kayak gitu Kak. Jadi masa kita menjadi seorang penulis tapi kita tidak mau membaca, atau kita tidak mau membaca hasil karya-karya orang lain. Nah, bagaimana kita bisa mendapat inspirasi atau ide-ide baru kayak gitu Kak. Jadi membaca, menulis dengan menyimak, kemudian satunya tadi apa lupa itu jalan berdampingan. Jadi membaca kan itu sangat. Sekarang itu banyak yang hobi nulis tapi apa mau baca itu kayak males gitu loh Kak.
Ya Kan sih, banyak sekarang kita sekarang. uh, sekarang kita tahu sendiri bahwa uh, khususnya di Indonesia ya, itu daya membaca itu sangat minim. Artinya, jangankan membaca buku-buku yang apa ya, tulisannya tuh tebal, membaca informasi-informasi singkat aja, misalkan di grup-grup WhatsApp, itu kayak sudah jelas banget informasi di situ. Tapi masih ada lagi yang bertanya, karena apa? Kita tidak membudayakan membaca terlebih dahulu sebelum bertanya, kayak gitu Kak. Jadi ya banyak orang yang mengetahui kehidupan orang lain, banyak orang yang mengetahui tentang apa yang terjadi di dunia ini, ya dari membaca kayak gitu. Karena semakin banyak kita membaca, semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita dapati. Tapi kalau misalkan nih, kita ingin mengetahui segala hal, kita ingin menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, tapi kita tidak mau untuk menyentuh buku, apalagi membacanya. Nah, itu sama halnya apa ya, kita ingin sukses tapi kita tidak mau berusaha kayak gitu Kak. Jadi ya sedih sekali sih ketika kita ingin menjadi seorang penulis misalkan tapi tidak mau membaca. Nah, ketika kita mau pandai, ketika kita mau punya banyak ilmu tapi kita tidak membaca, kita harus ya itu Kak, mempunyai motivasi dalam diri kita bahwa kita tuh ketika kita ingin mengetahui banyak hal, ya berarti kita harus membaca. Karena ya apapun yang kita dapati ya melalui bacaan-bacaan kita. Kemudian misalkan ketika pengetahuan kita tentang ini nih nggak bisa. Nah, ketika kita mencari buku, misalkan sastra ya, kita pengen banget nih nulis puisi, tapi kita tidak tahu cara-caranya, kita tidak tahu harus nulis dari mana. Nah, kita harus cari buku-buku karya sastra. Ketika kita membaca, pasti kita sudah ada bayangan. Oh, saya nanti menulis tentang ini, berarti nanti saya mulainya dari ini. Nah, kayak gitu. Jadi, membaca itu sangat penting, Kak. Jangan sampai kita menjadi orang yang hidup di zaman era modern ini, malah kita ketinggalan informasi. Jadi kita harus banyak-banyak membaca. Dari membaca kita bisa menghasilkan sebuah tulisan. Jadi memang apa, membaca emang buat nyari ilmu kita, buat upgrade diri kita gitu kan Kak. Iya Kak. Tapi kadang baca info-info di grup-grup aja udah malas Kak. Ngeri sekali. Iya. Pesan sekarang banyak yang langsung nanya. Pesan buat teman-teman agar mereka lebih semangat dalam berkarya terus membaca itu dari Kak Titis apa sih? Pesan buat teman-teman. Jadi mungkin pesan-pesan dari saya ketika teman-teman ingin mengetahui dunia, ingin memiliki banyak wawasan, ingin memiliki pengetahuan, ingin mempunyai pikiran yang terbuka, artinya lingkungan kita dengan hal-hal positif, maka kita harus tanamkan dalam diri kita untuk membaca. Kita mulai dari hal-hal kecil aja deh, misalkan buku-buku yang tebal, halamannya sangat tebal, kita tidak mampu ya minimal sehari itu kita baca sebaris misalkan, atau enggak per kata misalkan, per kalimat, kemudian per paragraf. Jadi kita harus mempunyai target atau jadwal keseharian kita untuk kita capai. Misalkan sehari saya harus membaca buku berapa lembar atau berapa paragraf, kemudian hari ini saya harus buat karya apa. Jadi kita harus punya catatan-catatan kecil yang dimana itu melingkup
apa ya, jadwal keseharian kita. Jadi waktu kita itu tidak terbuang sia-sia. Jadi ketika kita misalkan hari kita sudah selesai melakukan segala hal nih, kita lihat lagi catatan kecil kita. Oh, membaca bukunya belum dicentang, berarti kita harus membaca buku gitu. Kita nggak harus baca buku satu hari tuh baca buku satu buku gitu ya yang tebal, nggak harus juga. Ya kalau orang yang sudah mempunyai hobi membaca, ya pasti itu bagi diri dia tuh hal biasa gitu. Tapi kalau yang baru mulai, ya mungkin kita mulainya dari yang terkecil dulu, dari perkata misalkan, kemudian berkalimat. Nah, sama halnya juga dengan kita mau berkarya. Yang tadi saya bilang bahwa ketika kita ingin menjadi seorang penulis atau menjadi seorang sastrawan, kita juga harus mencari kawan-kawan atau lingkungan yang satu hobi dengan kita, sehingga kita bisa saling menukar pikiran gitu loh Kak. Atau enggak kita mencari media-media misalkan Instagram atau biografi dari para pengarang hebat. Jadi mungkin dari karya-karya mereka kita bisa inspirasi untuk mencipta karya baru. Jadi intinya kita harus memperbiasakan diri kita untuk memiliki catatan-catatan kecil yang dimana itu menjadi kebiasaan atau jadwal kita. Sehari itu kita harus mau ngapain. Kemudian ketika yang sudah selesai kita harus checklist dan kita menuju lagi ke tahap selanjutnya atau jadwal selanjutnya yang belum terchecklist kayak gitu Pak. Jadi harus memotivasi diri kita sendiri kayak gitu. Mustahil nih ketika kita misalkan mau lulus tepat waktu kuliahnya, tapi kerjaan kita malas masuk kelas, kemudian malas ngerjain tugas-tugas, kemudian nggak ikut ujian tengah semester, apalagi ujian akhir semester, kemudian ya nunda-nunda waktu gitu Kak. Maksudnya waktu kita hanya terbuang sia-sia. Ya itu mustahil kan Kak, karena yang bisa merubah keadaan kita ya kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu terlena dengan waktu-waktu luang sehingga kita tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat minimal untuk diri kita dan juga untuk orang di sekitar kita. Yang terpenting percaya diri dan mempunyai motivasi dalam diri berdampingan dengan motivasi positif yang terdapat dari luar. Karena kita juga selain memotivasi diri kita sendiri, kita juga membutuhkan motivasi positif dari luar. Berarti memotivasi diri terus kita harus terus memprogres diri kita. ya. Ada lagi Kak? Suara saya terputus. Iya Kak, sepertinya sudah malam ya Kak. Mungkinan sampai sini berhubung teman-teman juga nggak ada yang tanya. Mungkin belum muncul pertanyaannya. Nah, kita akhiri sampai sini aja Kak. Nanti kita sharing-sharing lagi. Ya, Kak. Terima kasih Kak Titis. Sama-sama Kak. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Mungkin Kak Eza di mana ya? Di daerah mana ini? Saya di Jawa Timur Kak. Nah, Jawa Timur sampai di Merauke. Jadi mungkin jaringannya tidak mendukung Kak dari tadi ya. Ya. Akhirnya moderatornya diganti. Masya Allah. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak.